Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saudara Sederek Serawung. Apa kabar hari ini? Selamat datang dalam podcast Agen Asuransi Jadi PKP. Iya, Supaya lebih akrab, perkenalkan saya Nurul dan narasumber kita hari ini ada Kak Agus. halo. Kak Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, alhamdulillah baik Kak Nurul. Kak Nurul sendiri kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Agus, untuk podcast kali ini kita mau bahas apa aja Kak Agus? Ya, baik Kak Nurul. Jadi pada kesempatan kali ini Iya. kita akan membahas PMK 67 tahun 2022 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN Iya. atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransi yang aturannya sudah mulai berlaku sejak 1 April tahun 2022 kemarin, Kak. 1 April tahun 2022 ya, Betul. mulai berlakunya. Nah, untuk ketiga jasa ini Kak, jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi ini perbedaannya apa saja Kak? Baik, jadi untuk ketiga jasa tersebut terdapat perbedaan Kak Nurul. Iya. Jadi yang pertama tadi ada jasa agen asuransi, yaitu kegiatan pelayanan yang diberikan oleh agen asuransi dalam rangka mewakili perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah untuk memasarkan produk asuransi maupun produk asuransi syariah. Kemudian tadi yang kedua ada jasa pialang asuransi, merupakan kegiatan pelayanan konsultasi dan atau keperantaraan dalam penutupan asuransi maupun penutupan asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya. Nah ini mereka bertindaknya itu untuk pemegang polis, kemudian untuk tertanggung dan peserta. Kemudian yang ketiga di sini ada jasa pialang reasuransi ya. Jadi jasa pialang reasuransi ini merupakan sebuah kegiatan pelayanan konsultasi dan atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah dengan bertindak atas nama tadi yang pertama ya, ada perusahaan asuransi syariah, kemudian perusahaan penjaminan syariah, kemudian ada perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi tadi. Nah, secara sederhana kita tahu untuk perbedaannya adalah untuk agen asuransi ini adalah orang pribadi yang menjalankan. Kalau untuk perusahaan pialang ini bentuknya adalah badan usaha atau perusahaan Kak Nurul, seperti itu. Oke, mantap sekali Kak Agus. Pasti Saudara Serawung sudah paham ya perbedaan ketiga jenis jasa tadi ya. Lalu untuk mekanisme pemungutan PPN Kak Agus, ini siapa yang ditunjuk sebagai pemungutnya? Baik, jadi untuk mekanisme pemungutan PPN-nya sendiri, jadi untuk PPN atas ketiga jasa tadi, ada jasa agen asuransi, kemudian ada jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransi, itu PPN-nya wajib dipungut, disetor dan dilaporkan oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah yang sudah ditunjuk sebagai pemungut sebagaimana diatur dalam PMK 67 tahun 2022 tadi Kak Nurul. Begitu. Oke, tadi sudah dijelaskan pihak yang dipungut dan pihak pemungutnya. Lalu tarif PPN yang diberlakukan Kak, apakah sama dengan tarif PPN sebagaimana yang umumnya atau ada tarif tersendiri Kak? Baik, jadi kalau kita ketahui bersama ya, untuk tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11% ya, per 1 April 2022. Iya. Nah, untuk ketiga jasa tadi yang sudah disebutkan, tarifnya itu menggunakan besaran tertentu. Berapa besarnya Kak Nurul? Iya. Ada dua di sini besarnya. Yang pertama adalah 10% dari tarif PPN normal dikalikan dengan komisi atau imbalan yang diberikan kepada jasa agen asuransi. Itu untuk agen asuransi ya Kak Betul. ya? Nah, yang kedua adalah 20% dari tarif PPN normal dikalikan dengan komisi atau imbalan yang diberikan kepada perusahaan pialang, baik asuransi maupun reasuransi. Kepada Seperti itu. gitu. Nah, itu untuk berarti untuk perusahaan pialang, asuransi maupun reasuransi. Nah, secara efektifnya tarifnya adalah 1,1 untuk jasa agen asuransi tadi. Kalau untuk jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransi, tarif efektifnya berarti 2,2 ya. Nah, kemudian
kita ketahui juga untuk tarif PPN ini nanti akan mengalami peningkatan di mana menjadi 12% untuk Itu tarif. berlaku mulai 1 Januari 2025 ya Kak? Betul, jadi per 1 Januari 2025 ada kenaikan menjadi 12%. Jadi untuk tarif PPN efektifnya untuk jasa agen asuransi menjadi 1,2%. 1,2%. Kemudian untuk jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransi tarif efektifnya menjadi 2,4%. 2,4% untuk jasa pialangnya ya Kak? Betul, Tarifnya itu berlaku mulai tahun 2025. Kalau sementara ini tarifnya 1,1% dan 2,2% ya Kak Iya, ya? betul. Berarti. Oke Kak, terus bisa dijelaskan nggak Kak, bagaimana mekanisme pemungutan PKP? Apakah pengukuhannya sama dengan pengukuhan PKP pada umumnya Kak? Baik, jadi untuk mekanisme pengukuhan PKP-nya ya. Nah, di sini ada perbedaan untuk agen asuransi dengan perusahaan pialang, baik yang asuransi maupun reasuransi. Untuk tapi defaultnya sebenarnya baik agen asuransi, perusahaan pialang asuransi maupun perusahaan pialang reasuransi itu memiliki kewajiban untuk melaporkan usahanya Kak ke KPP setempat untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun dalam PMK 67 ini ada kemudahan bagi agen asuransi khususnya. Jadi apabila agen asuransi ini sudah memiliki NPWP, maka sudah dianggap dikukuhkan PKP-nya. Oke. Seperti itu. Jadi ada kemudahan ya Kak ya? Jadi agen asuransi tersebut tidak perlu melaporkan usahanya ke KPP untuk dikukuhkan sebagai PKP ya. Tapi apabila kalau agen asuransinya belum punya NPWP? Nah, agen asuransi tersebut harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, Kak. Jadi wajib memiliki NPWP ya, Kak? Betul, tetap wajib mendaftarkan NPWP, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Lalu untuk jasa pialang asuransi dan jasa pialang reasuransinya bagaimana, Kak? Baik, jadi untuk perusahaan pialang asuransi maupun perusahaan pialang reasuransi, mekanisme pengukuhannya itu sama seperti pada umumnya, diatur dalam Per 04 ya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 4 Tahun 2020 terkait mekanisme pengukuhan PKP. Jadi harus melaporkan usahanya ke KPP untuk dikukuhkan sebagai PKP itu prosesnya paling lama 1 hari kerja ya Kak Nurul ya. Berarti sama dengan pengukuhan PKP pada umumnya. Betul. Kalau untuk jasa pialang ya. Iya, dan kemudian ada tambahan bagi agen asuransi yang selain menyerahkan jasa agen asuransi juga melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak lainnya. Kemudian omset peredaran brutonya sudah melebihi batasan pengusaha kecil yang sebesar 4,8 miliar, itu juga wajib melaporkan usahanya ke KPP untuk dikukuhkan sebagai PKP Kak, seperti itu. Bila mana omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar ya, dalam 1 tahun ya Kak ya. Oke, itu tadi untuk pengukuhannya. Lalu cara penerbitan faktur pajak kan sudah dikukuhkan menjadi PKP, wajib menerbitkan faktur pajak ya Kak. Itu cara menerbitkan faktur pajaknya gimana Kak? Apakah juga sama ribetnya dengan yang lainnya atau ada mekanisme tertentu Kak? Baik, jadi untuk faktur pajaknya ini di sini ada ketentuan khusus Kak. Jadi kita mengenal istilah yang namanya dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, untuk ketiga jasa ini, baik jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi, itu menggunakan dokumen tertentu tadi. Nah, bentuknya apa? Kalau untuk yang pertama, yaitu bukti pembayaran komisi atau imbalan lain kepada agen asuransi yang dibuat melalui sistem perusahaan asuransi. Nah, itu adalah dokumen tertentu untuk jasa agen asuransi. Untuk jasa agen asuransi. Betul. Nah, kalau untuk perusahaan pialang asuransi maupun perusahaan pialang reasuransi itu menggunakan bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi maupun jasa pialang reasuransi. Begitu, Kak. Jadi seperti faktur pajak sederhana ya Kak, dokumen tertentu ini? Iya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk kriteria dari dokumen tertentu itu harus memuat minimal ada 4. Yang pertama, nama dan NPWP pengusaha kena pajak, baik agen asuransi maupun perusahaan pialangnya tadi. Kemudian yang kedua adalah nomor urut dan tanggal dokumen dibuatnya dokumen tadi. Yang ketiga adalah nilai komisi atau imbalan yang diberikan kepada agen asuransi maupun perusahaan pialang. Serta yang terakhir adalah jumlah PPN yang dipungut oleh pemungut PPN, baik perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi. Kalau nilai PPN BM nggak dikenakan ya Kak, karena bukan BKP, JKP yang dikenakan objek PPN BN. Betul. Lalu Kak, untuk penerbitan faktur pajaknya ini maksimal kapan Kak? Baik, jadi ada batasan untuk pembuatan dokumen tertentu tadi Kak Nurul.
Yang pertama, paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan diberikannya penghasilan berupa komisi atau imbalan tadi kepada agen asuransi. Iya. Kalau untuk yang jasa agen asuransi berarti maksimal bulan berikutnya ya, seperti Iya. itu. Kemudian yang kedua adalah pada saat penyerahan jasa pialang, baik jasa pialang asuransi maupun jasa pialang reasuransi oleh perusahaan pialang asuransi maupun perusahaan pialang reasuransi. Seperti itu. Oke, lengkap sekali Kak. Semoga Serawung yang menyaksikan sudah memahami ya Kak untuk Iya, betul. mekanisme pihak yang dipotong. Nah Kak, bisa dijelaskan kepada pihak sederet Serawung nih Kak, bagaimana untuk mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN bagi pemungut PPN tadi PPN ya. tadi ya. Baik, jadi untuk ini kita bahas ada 3 ya, mekanisme pemungutan, mekanisme penyetoran PPN, kemudian mekanisme pelaporan PPN oleh PPN. perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Yang pertama kita ulas terkait pemungutan PPN. Kapan pemungutan PPN itu dilakukan? Jadi pemungutan PPN itu dilakukan pada saat pembayaran komisi atau imbalan kepada agen asuransi. Dan yang kedua adalah pada saat penerimaan pembayaran premi oleh pemungut PPN dari perusahaan pialang asuransi maupun perusahaan pialang reasuransi. Nah, untuk penyetoran PPN-nya sendiri itu dilakukan dalam satu masa menggunakan satu surat setoran pajak atau sarana lain, sarana administrasi lain dengan menggunakan NPWP pemungut PPN ya Kak ya. Jadi pakai NPWP-nya pemungutnya. Betul, menggunakan NPWP pemungut paling lambat dilakukan akhir bulan berikutnya sebelum SPT masa PPN itu dilaporkan. Nah, itu penyetorannya. Kemudian bagaimana pelaporannya? Untuk pelaporan pemungutan PPN tadi itu dilaporkan ke dalam SPT masa PPN, jenisnya adalah 1107 put. Karena ini sifatnya pemungutan, jadi formulir yang digunakan adalah 1107 put. Paling lambat adalah akhir bulan berikutnya, Kak. Seperti itu. Baik, itu tadi mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT-nya. Nah, Kak, bagaimana Kak kalau misalnya ada pajak masukan berkenaan dengan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan pialang reasuransi ini, apakah bisa dikreditkan atau tidak bisa dikreditkan Kak? Baik, apabila dalam kegiatan usahanya ya oleh agen asuransi, kemudian perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, ternyata ada pajak masukan sehubungan dengan ketiga jasa tadi, itu tidak bisa dikreditkan oleh agen asuransi maupun perusahaan pialang Kak. Karena mekanisme pemungutan PPN-nya kita kan menggunakan besar tertentu. Jadi berbeda dengan yang tarif normal ya. Kalau yang normal itu kan kita mekanismenya PKPM, pajak keluaran, pajak masukan. Tapi kalau untuk hal ini kita menggunakan besaran tertentu, jadinya kita tidak bisa menggunakan pajak masukan untuk dikreditkan seperti itu. Baik. Lalu untuk pembayarannya, bila mana terjadi kesalahan pemungutan, misalnya terjadi lebih bayar, itu apakah yang bisa kita lakukan sebagai agen asuransi atau agen pialang asuransi atau pialang reasuransi? Baik, jadi ini lebih tepatnya apabila pemungut PPN melakukan kesalahan pemungutan yang menyebabkan pajak yang dipungut menjadi lebih besar dari yang seharusnya terutang. Iya. Jadi ini yang bisa bertindak adalah pemungut PPN-nya Kak Nurul. Jadi pemungut PPN bisa melakukan pemindah bukuan maupun mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Nah, yang selanjutnya yang penting adalah bagaimana pelaporan SPT masa PPN bagi agen asuransi. Kan tadi agen asuransi itu dengan ada NPWP sudah otomatis menjadi PKP Kak Nurul. Iya. Nah, di sini jadi untuk pelaporannya bagi agen asuransi itu dianggap sudah melaporkan SPT pada saat melakukan penyerahan jasa agen asuransi. Di situ dianggap sudah melaporkan SPT masa PPN. Nah, dalam hal agen asuransi selain melakukan penyerahan jasa agen asuransi juga melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak lainnya dan omsetnya sudah melebihi batasan pengusaha kecil, di situ agen asuransi kan tadi sudah wajib melaporkan usahanya, kemudian dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu juga yang bersangkutan wajib lapor SPT masa PPN seperti pada umumnya. Berarti pakai formulir 1111. Betul, iya. Jadi agen asuransi tersebut ada kewajiban lapor SPT masa PPN 1111
untuk melaporkan tadi yang pertama jasa agen asuransi yang dia berikan, kemudian yang kedua adalah atas penyerahan BKP barang kena pajak ataupun jasa kena pajak lainnya tadi itu Kak. Nah, sedangkan untuk perusahaan pialang pelaporannya seperti pada umumnya menggunakan formulir SPT 1111 begitu. Wah, mantap sekali Kak Agus. Semoga Saudara Serawung sudah memahami bahasan kita pada pagi hari ini ya Kak ya. Amin. Nah, Saudara Serawung yang masih punya pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas dapat menghubungi kami di aplikasi Ontex KPP Pratama Magelang. Saya Nurul selaku host dan Kak Agus selaku narasumber pamit mohon undur diri. Sampai jumpa dalam podcast Serawung episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.